Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma. Saya dari kelas PAI 3E. Baiklah, di sini saya akan jelaskan yang pertama, yaitu tentang taharah. Taharah yaitu dari segi bahasa, taharah berarti bersih dan suci dari segala hal yang kotor, baik yang bersifat hissi atau yang bersifat maknawi. Sedangkan menurut syara, taharah adalah menghilangkan hadas dan najis. Taharah juga seringkali diartikan bersuci. Ada dua hal yang menjadi objek taharah, yaitu hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dan selanjutnya yaitu ada jenis dan macam-macam air. Air terbagi menjadi beberapa macam, yakni yang pertama itu ada air mutlak. Air mutlak terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu ada air hujan, salju dan embun. Yang kedua air laut. Yang ketiga air zam-zam. Yang keempat air yang berubah-ubah. Yang kedua ada air mustakmal. Air mustakmal yaitu air yang menetes atau terjatuh dari anggota tubuh orang yang berwudu dan mandi. Status hukum air itu tetap suci seperti halnya air mutlak. Nah, yang ketiga itu air yang berubah karena benda suci, yaitu air yang tercampur benda yang suci, misalnya tercampur sabun, minyak zafaran, dan air bunga mawar. Status air itu tetap suci, lagi mensucikan, tetapi selama masih terjaga kemutlakannya. Yang ketiga yaitu air yang bertemu dengan najis. Air yang bertemu dengan najis yaitu air yang demikian mempunyai dua kondisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu benda najis itu mengubah rasa, warna, dan bau air. Yang kelima yaitu ada air mudhof. Nah, air mudhof ini yaitu air yang air perahan dari suatu benda, seperti misalnya air limau, tebu, anggur, atau air yang mutlak pada asalnya. Kemudian bercampur dengan benda-benda lain, misalnya air bunga mawar, semacam itu suci, tetapi tidak dapat mensucikan najis yang kotor. Pendapat ini merupakan kesepakatan semua mazhab kecuali mazhab Hanafi yang membolehkan bersuci dari najis dengan semua cairan, misalnya selain minyak, tapi bukan suatu benda yang berubah karena dimasak. Yang keenam yaitu ada air dua kulah. Air dua kulah ini yaitu semua mazhab sepakat bahwa apabila air berbau warna, rasa, dan baunya karena bersentuhan dengan najis, nah maka air itu menjadi najis. Baiklah, selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum yaitu suatu cara bersuci dengan menggunakan debu atau tanah yang suci sebagai pengganti air ketika air tidak tersedia atau tidak ada dan tidak dapat digunakan karena alasan tertentu. Nah, yang selanjutnya itu syarat tayamum. Syarat tayamum ada 3. Yang pertama yaitu karena tidak adanya air. Yang kedua, berada dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas. Yang ketiga yaitu berada dalam keadaan sakit atau tidak dapat menyentuh air. Yang selanjutnya itu rukun tayamum. Rukun tayamum terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap tangan sampai siku, yang keempat tertib. Yang selanjutnya yaitu ada wudu. Wudu yaitu menurut bahasa artinya bersih, indah, dan bagus. Sedangkan menurut syara, wudu adalah salah satu membasuh, mengalirkan, dan membersihkan dengan menggunakan air pada setiap bagian dari anggota-anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Ataupun menurut syara, wudu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu melalui suatu rangkaian aktivitas yang dimulai dengan niat membasuh wajah, kedua tangan dan kaki, serta menyapu kepala. Selanjutnya yaitu ada syarat wudu.
Syarat wudhu yaitu ada 6. Yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga baligh, yang keempat suci dari hadas besar, yang kelima suci dari hadas kecil, dan yang keenam yaitu niat. Yang selanjutnya rukun wudhu. Nah, rukun wudhu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan hingga kedua siku, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki hingga kedua mata kaki, yang keenam yaitu tertib ataupun berurutan. Yang selanjutnya itu hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu yaitu yang pertama yaitu keluar sesuatu dari kubul dan dubur, yang kedua hilang akal, yang ketiga bersentuhan kulit dengan lawan jenis, yang keempat yaitu menyentuh kemaluan. Yang selanjutnya yaitu sholat. Sholat yaitu suatu tindakan khusus memuliakan Allah Subhanahu wa taala atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa perkataan dan perbuatan dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Yang selanjutnya itu syarat sah salat. Syarat sah salat yaitu suci dari hadas, suci pakaian, badan dan tempat najis. Yang ketiga mengetahui masuknya waktu sholat, yang keempat yaitu menutup aurat, yang kelima menghadap kiblat. Yang selanjutnya yaitu ada fardu sholat. Sholat fardu. Macam-macam sholat fardu yaitu yang pertama yaitu ada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya dan sholat subuh. Baiklah, selanjutnya yaitu ada tata cara melaksanakan sholat fardu. Nah, yang pertama yaitu membaca niat sholat fardu. Yang kedua yaitu membaca takbiratul ihram. Yang ketiga membaca doa iftitah. Yang keempat membaca bacaan ruku. Yang kelima membaca i'tidal. Yang keenam yaitu membaca bacaan pada saat kita sujud. Yang ketujuh yaitu bacaan pada saat kita duduk antara dua sujud. Yang selanjutnya bacaan tasyahud awal. Yang kesembilan yaitu bacaan tasyahud akhir dan doa. Yang terakhir yaitu salam. Yang selanjutnya yaitu ada salat sunnah. Salat sunnah ada macam-macam salat sunnah. Yang pertama yaitu salat rawatib. Salat sunnah rawatib adalah salat yang mengiringi salat wajib 5 waktu dalam sehari yang bisa dikerjakan pada saat sebelum salat dan sesudah salat. Macam-macam salat sunnah rawatib ini yaitu salat sunnah rawatib muakkad, penting sebelum subuh dan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Macam-macam salat sunnah rawatib. Nah, salat sunnah rawatib itu salat sunnah rawatib ghairu muakkad atau tidak penting. Yang pertama yaitu ada sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, dan sebelum isya 2 rakaat. Baiklah, selanjutnya yaitu syarat menjadi khatib dalam khutbah istisqa. Yang pertama yaitu khatib disunahkan memakai selendang. Yang kedua, khutbahnya berisi anjuran untuk istighfar dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta yakin bahwa Allah akan mengabulkan turunnya hujan. Yang ketiga yaitu ketika berdoa mengangkat kedua belah tangan. Yang keempat, pada khutbah kedua dikala berdoa hendaknya khatib berpaling ke arah kiblat membelakangi makmum. Yang kelima yaitu ketika berpaling ke arah kiblat, khatib hendaknya mengubah selendangnya dari kanan ke kiri
dan yang di atas ke bawah. Berikut ini lafaznya salat istisqa, yaitu usolli sunnatal istisqai rak'ataini imaman ma'muman lillahi ta'ala. Setelah itu membaca istighfar dan doa seperti berikut, yaitu astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baiklah, yang selanjutnya yaitu akan bahas tentang jenazah. Kewajiban dilakukan terhadap jenazah. Ada 4 kewajiban atau fardu kifayah terhadap jenazah, yaitu yang pertama yaitu memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya harus orang laki. Dan jika jenazah itu perempuan, maka yang memandikannya juga harus perempuan kecuali suami dan mahramnya. Yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Allah membungkus jenazah dengan kain. Kain kapan dibeli dari harta peninggalan jenazah. Jika jenazah tidak meninggalkan harta, maka kain kafan menjadi tanggungan orang yang menanggung nafkahnya ketika ia masih hidup. Jika yang menanggung nafkahnya juga tidak ada, maka kain kafan akan diambil dari Baitul Mal atau menjadi tanggungan kaum muslim yang mampu. Yang ketiga yaitu menyolati jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir dengan tujuan mendoakan orang muslim yang sudah meninggal. Jenazah yang disolatkan adalah jenazah yang telah dimandikan dan dikafankan. Yang selanjutnya yaitu menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah adalah fardu kifayah jika jenazah itu memungkinkan untuk dikubur. Jika tidak memungkinkan, seperti mati dalam kapal yang jauh dan pantai dan sulit untuk berabuk di tempat tertentu, supaya bisa mengubur jenazah itu sebelum baunya berubah, boleh diikat dengan beban yang berat lalu dijatuhkan ke dalam air. Ukuran di dalamnya kubur adalah sebatas dapat mencegah terciumnya bau jenazah dan mencegah kemungkinan dibongkar oleh binatang buas. Baiklah, selanjutnya itu akan menjelaskan tentang puasa. Puasa berasal dari bahasa Arab saumun, yang berarti menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan diiringi niat dan memenuhi syarat tertentu. Syarat wajib puasa ada 6. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua suci dari haid dan nifas, yang ketiga baligh, yang keempat berakal sehat, yang kelima mukim, yang keenam yaitu mampu berpuasa. Yang selanjutnya itu hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa ada 8, yaitu makan dan minum di siang hari, yang ketujuh memasukkan obat atau benda dimulai dari 2 jalan, yaitu mulut ataupun dubur, yang kedua muntah secara sengaja, yang ketiga berhubungan suami istri di siang hari, yang kelima keluarnya air mani dengan sengaja, yang keenam haid dan nifas, yang ketujuh gangguan jiwa, dan yang kedelapan murtad. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis puasa wajib. Jenis-jenis puasa wajib yaitu ada 4. Yang pertama yaitu puasa bulan Ramadan, yang kedua yaitu puasa yang disebutkan karena bernazar, yang ketiga yaitu puasa dengan denda atau kafarat, yang keempat puasa ganti atau puasa qada. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis puasa sunnah. Jenis-jenis puasa sunnah yaitu ada 5. Yang pertama yaitu
puasa Senin Kamis. Yang kedua puasa Asyura. Yang ketiga puasa 6 hari bulan Syawal. Yang keempat puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Yang kelima yaitu puasa Nabi Daud. Nah, puasa Senin yang pertama tadi yaitu puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis yaitu merupakan puasa yang hampir bisa dilakukan setiap bulan. Dari puasa Senin Kamis ini tertuang seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah biasanya berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Puasa ini dipercaya oleh umat muslim bisa mendatangkan keberkahan dan ketenangan dalam menjalani hidup. Yang kedua tadi puasa Asyura. Puasa Asyura dilakukan pada malam 10 Muharram setiap tahun. Keutamaan puasa ini tergambar dari hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Yang ketiga yaitu puasa 6 hari pada bulan Syawal. Puasa 6 hari pada bulan Syawal yaitu puasa sunnah yang tak kalah agungnya adalah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal selepas Ramadan. Ganjaran bagi orang yang berpuasa sunnah pada Syawal adalah seperti orang yang berpuasa setahun penuh tanpa batal. Yang keempat tadi ada puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Puasa Tarwiyah dan puasa Arafah yaitu puasa sunnah lainnya puasa 8 dan 9 Zulhijjah. Pada tanggal 8 disebut puasa Tarwiyah. Ada versi yang menyebutkan disebut Tarwiyah karena pada hari ini Nabi Ibrahim merenung dan berpikir tentang mimpi perintah Allah menyembelih putranya sendiri, Ismail. Sedangkan pada hari ke-9 yang kemudian disebut hari Arafah, Ibrahim menjadi tahu Arafah makna mimpinya. Keutamaan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu An-Najjar dan Abdullah bin Abbas bahwa Nabi bersabda puasa pada hari Tarwiyah Zulhijjah akan mengampuni dosa setahun yang lalu. Sedangkan puasa hari Arafah 9 Zulhijjah akan mengampuni dosa 2 tahun. Yang kelima tadi ada puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud yaitu puasa yang dilakukan dengan cara selang-seling. Sehari berpuasa, sehari tidak. Puasa ini adalah puasa sunnah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad berkata, puasa yang paling disukai di sisi Allah adalah puasa Daud. Dan salat yang paling disukai adalah salat Nabi Daud. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada hikmah puasa. Hikmah puasa terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran spiritual. Yang kedua meningkatkan ketakwaan. Yang ketiga menyucikan diri. Yang keempat memiliki empati dan kepedulian sosial. Yang kelima meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Yang keenam yaitu menguatkan hubungan sosial. Nah, yang pertama tadi yaitu meningkatkan kesadaran spiritual. Nah, yaitu membantu umat Islam meningkatkan kesadaran spiritual mereka dengan menahan diri dari makan, minum, dan tindakan-tindakan yang membatalkan puasa selama berjam-jam. Umat Islam dianjurkan untuk mengendalikan hawa nafsu dan menumbuhkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu meningkatkan ketakwaan. Meningkatkan ketakwaan, puasa membantu memperkuat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjalankan ibadah puasa, seseorang belajar untuk lebih taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memperkuat dengan hubungan spiritual mereka dengannya. Yang ketiga tadi ada menyucikan diri, yaitu tidak hanya
mencakup menahan diri dari makan dan minuman, tetapi juga menahan diri dari perilaku negatif seperti misalnya berbohong, bergosip, dan berperilaku buruk lainnya. Hal ini dapat membantu umat Islam untuk membersihkan diri secara spiritual dan moral. Yang keempat tadi yaitu memiliki empati dan kepedulian sosial, yaitu mengajarkan empati untuk keprihatinan terhadap orang-orang yang lebih memahami penderitaan orang lain yang mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan makanan sehari-hari. Yang selanjutnya itu menguatkan hubungan sosial, yaitu peningkatan mempererat hubungan. Yang kelima yaitu meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Meningkatkan jasmani dan rohani ini dapat memberikan manfaat kesehatan jika dilakukan dengan benar. Puasa membantu membersihkan tubuh dari racun, meningkatkan metabolisme dan mengatur berat badan. Selain itu, puasa juga dapat membantu mengendalikan penyakit seperti misalnya diabetes, kolesterol tinggi dengan pola makan yang sehat selama berbuka dan sahur. Yang keenam yaitu menguatkan hubungan sosial. Menguatkan hubungan sosial yaitu membantu mempererat hubungan sosial antara keluarga, teman, dan komunitas muslim. Kegiatan ini berbuka puasa bersama, salat tarawih di masjid, dan memperbanyak kegiatan keagamaan bersama-sama, membantu mempererat ikatan antar individu dan memperkuat komunitas muslim secara keseluruhan. Baiklah, selanjutnya yaitu akan menjelaskan tentang zakat. Zakat yaitu perkataan zakat berasal dari kata zakat yang artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Arti zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala diserahkan kepada orang-orang berhak untuk menerimanya. Di samping berarti juga mengeluarkan jumlah tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam zakat. Macam-macam zakat yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada zakat fitrah, yang kedua zakat mal, yang ketiga zakat pertanian, yang keempat zakat peternakan, yang kelima zakat profesi. Yang pertama yaitu zakat fitrah, yaitu zakat sedekah atau jiwa. Istilah ini merupakan kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki maupun merdeka sebesar 1 atau 176 kilo beras atau dibulatkan menjadi 2,5 kg, dan kalau dirubah menjadi liter itu 3, liter beras sebelum sehari raya Idul Fitri. Zakat ini dilaksanakan pada pada bulan Ramadan ataupun pada akhir Ramadan dan sebelum salat Idul Fitri dilaksanakan. Yang kedua yaitu ada zakat mal. Zakat mal yaitu dalam bahasa Arab mal berarti harta. Jadi zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali. Zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nisab mencakup hasil perniagaan.
pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan emas dan perak. Adapun niat zakat mal yaitu nawaitu an ahroja zakatal an nafsi fardol lillahi ta'ala. Yang selanjutnya itu adapun niat menerima zakat yaitu niatnya yaitu taharullah qablaka fi qulubil ubrari wa zakka amalaka fi amali yari sallallahu alaihi ruhika fi arwahis suhadai. Yang selanjutnya yaitu zakat pertanian. Zakat pertanian dikarenakan pada hasil bumi misalnya seperti padi, jagung, gandum dan sejenisnya yang telah mencapai nisab, yaitu wasaf atau setara dengan kurang lebih 653 kg. Yang selanjutnya yaitu ada zakat peternakan. Jenis hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya yaitu seperti misalnya unta, sapi, kerbau, kambing, atau sebagian ulama menambahkan wajib zakat pada madu jika sudah mencapai nisab takarannya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat yaitu ada 8. Yang pertama yaitu ada fakir miskin, yang kedua orang miskin, yang ketiga muamalah, yang keempat para amil zakat, yang kelima rikob, yang keenam gorimin, yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Yang selanjutnya yaitu hikmah zakat. Hikmah zakat ada 7. Yang pertama yaitu mensucikan harta dan jiwa. Yang kedelapan yaitu meningkatkan ketaatan dan keikhlasan. Yang kedua yaitu meningkatkan ketaatan dan keikhlasan. Yang ketiga yaitu menjauhkan dari siksa neraka. Yang ketiga itu menjauhkan dari siksa neraka. Yang keempat memperkuat persaudaraan dan keadilan sosial. Yang kelima yaitu wujud syukur dan rasa terima kasih. Yang ke-6 yaitu yang ketujuh yaitu membangun masyarakat yang sejahtera. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.